bertempat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan, Yusril Iza Mahendra menerima kunjungan kenegaraan Duta Besar Filipina untuk Indonesia, Christopher Montero. Dalam kunjungan ini, Yusril Iza Mahendra membuka bahasan terkait pemindahan WNI yang menjadi narapidana terorisme Taufik Rifki. Taufik Rifki yang ditangkap pada Oktober tahun 2003 di kota Cotabato, Filipina Selatan, dijatuhi hukuman seumur hidup atas kasus terorisme terkait serangkaian aksi pemboman hotel. Hingga saat ini Taufik telah menjalani hukuman selama 22 tahun penjara. Selain pembahasan pemindahan narapidana, pertemuan ini juga membahas persoalan warga keturunan Indonesia Filipina yang selama ini hidup tanpa dokumen kependudukan, termasuk WNI yang berada di Filipina. Dan kita juga sudah membahas kemungkinan untuk pengembalian seorang narapidana Indonesia bernama Taufik, berasal dari Solo, Jawa Tengah, yang dipenjara sudah lebih dari 20 tahun di Manila. Dan itu sudah informal, sudah kami sampaikan kepada pemerintah Filipina, dan tadi juga disampaikan kembali kepada Duta Besar, dan mereka menunggu surat permohonan resmi dari pemerintah Indonesia untuk mengembalikan narapidana warga negara Indonesia yang ada di Manila itu. Dalam kesempatan yang sama, Christopher Montero juga menyampaikan perkembangan kondisi Mary Jane, warga negara Filipina yang sebelumnya dijatuhi hukuman mati di Indonesia dalam kasus narkotika yang kini telah dipindahkan ke Filipina. Saudara, sekolah rakyat tidak hanya berfungsi sebagai ruang belajar akademik, namun juga menjadi ruang pemulihan sosial dan emosional bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Hal ini tampak dari perubahan perilaku siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 19 Kupang setelah hampir 6 bulan tinggal dan belajar di lingkungan bersama. Wali Asuh SRMP 19 Kupang, Miguel Antonio Gusmao, menyatakan sebagian besar siswa berasal dari keluarga Desil 1 dan Desil 2, kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Kondisi sosial tersebut sangat mempengaruhi karakter awal anak-anak saat pertama kali masuk sekolah rakyat. Ia menjelaskan anak-anak tersebut sebelumnya tumbuh dengan keterbatasan perhatian, pola asuh yang tidak utuh, serta minim rasa aman. Kondisi itu berdampak pada kemampuan komunikasi sosial dan pengendalian emosi. Namun perubahan signifikan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan dan kehidupan berasrama di sekolah rakyat. Saat ini anak-anak jauh lebih tenang, sopan, dan konflik antar siswa jauh berkurang. Miguel menilai perubahan tersebut terletak pada pendekatan pengasuhan berbasis kasih sayang diterapkan di sekolah rakyat. Para wali asuh diposisikan sebagai pengganti orang tua, bukan sekedar pengawas asrama. Kita juga melayani mereka dengan penuh kasih sayang, harus merasa bahwa mereka memang benar-benar anak kita, bukan anak yang kita asuh dari orang lain, tapi memang bagian dari anak kita sendiri. Mereka terus tampil apa adanya, dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan itu. Pada akhirnya mereka mulai berubah dan tidak takut lagi, walaupun masih ada 1-2 orang, kadang-kadang masih takut-takut, masih penampilan di depan publiknya masih mentalnya masih belum pede. Untuk kaum termarginal, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin, jalurnya hanya satu kalau menurut saya, Pak, lewat jalur pendidikan. Wali Asuh SRMP 19 Kupang, Miguel Antonio Gusmao, menilai sekolah rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan pendidikan berkualitas. Saudara, untuk mempercepat pemerataan program makan bergizi gratis bagi para pelajar, pemerintah Kabupaten Bangkalan kembali meresmikan dapur SPPG di Kecamatan Blega, Jawa Timur. Program makan bergizi gratis ini merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo yang menargetkan jutaan penerima manfaat, sehingga pemerintah terus gencar mendorong dapur MBG agar program ini segera terlaksana. Diketahui program MBG ini sudah banyak yang berjalan sejak 1 tahun yang lalu. Tapi hingga kini masih banyak yang baru mulai, seperti di SPPG Lomair 003, Desa Lomair, Kecamatan Blega, Bangkalan. Pihak yayasan mengungkapkan hal tersebut baru dilakukan karena MBG di Kecamatan Blega masih banyak yang tidak tercover.
Sehingga pihaknya membuat dapur SPPG di wilayah Blega agar siswa dan ibu menyusui bisa tercover semua. Pihaknya mengungkapkan sementara SPPG Lomair ini mencatat 2.779 penerima manfaat dan kemungkinan akan bertambah hingga 3.000 penerima. SPPI Jawa Timur, Pak Irfan, untuk bagaimana dapur ini ditambah sampai 3.000. Kenapa? Karena memang ini dapur sudah kategori dan itu diakui oleh pihak SPB sudah sesuai standar BGN seperti itu. Targetnya bisa sampai 140-an nanti untuk seluruh Bangkalan. Kan karena kita kan juga ditambahkan nanti untuk tenaga pendidik, guru, sama itu ditambahkan semua. Untuk yang sudah 3.000 ke atas nanti secara bertahap pemerataan. Sementara itu total SPPG yang ada di Kecamatan Blega kini sudah ada 5 dapur penyedia, sedangkan total keseluruhan di Bangkalan hingga kini mencapai 77 dapur penyedia program MBG. Dari Bangkalan, Husein Al-Katiri melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan para pegiat kopi dan pelaku ekonomi kreatif di Wamena, Papua Pegunungan. Wapres mendorong UMKM Papua naik kelas sebagai upaya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan dalam suasana santai dan akrab ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus penyerapan aspirasi pelaku UMKM yang selama ini berperan aktif mendorong ekonomi kerakyatan di wilayah Papua Pegunungan. Kegiatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya penguatan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal, peningkatan nilai tambah komoditas unggulan daerah, serta pemberdayaan UMKM sebagai pilar utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Wapres Gibran berdiskusi dengan Asosiasi Petani dan Pegiat Kopi Papua Pegunungan yang dipimpin oleh Lemius Franky Gombo. Asosiasi yang dibentuk pada 2022 ini bertujuan merangkul anak muda Jayawijaya yang saat ini menaungi petani serta pegiat kopi dari 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. Sebelumnya produk kopi dari para petani yang tergabung dalam asosiasi tersebut telah menorehkan prestasi internasional termasuk meraih penghargaan dalam kompetisi kopi di Australia serta diekspor secara rutin ke berbagai negara seperti Belanda, Italia, Australia, dan Kanada dengan volume sekitar 2 ton per negara setiap 2 bulan.